Makanya di ayat Al-Quran itu, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah itu mereka yang punya pengetahuan. Saya akhirnya mikir, yang masuk Islam, orang-orang sejak cerita-cerita yang masuk Islam yang hebat-hebat, itu rata-rata adalah mereka yang pengetahuannya tinggi, yang cerdas-cerdas, yang dari barat itu ya. Kalau saya compare dengan yang masuk Islam dari Indonesia, kebanyakan yang ya itu ya bahasanya lah ya. Iya. Bukan kita bilang mereka nggak boleh masuk Islam, itu kan hidayah. Tapi saya ingatkan sama yang masuk Islam, misalnya saya barusan bermimpi tadi malam Ustadz, maka pagi ini saya mau masuk Islam. Mimpi apa dulu? Karena bahaya kalau masuk Islam hanya berdasarkan mimpi, repot. Nanti dia mimpi lagi yang berikutnya, dia ikut lagi yang mimpi berikutnya. Habis itu dia mimpi lagi yang berikutnya, masuk lagi Islam. Mimpi berikutnya keluar lagi dari Islam. Dan rata-rata orang kalau masuk Islam cobaannya berat. Kan begitu? Kan perlu diuji keislamannya. Oleh Allah akan dikasih cobaan. Kalau dia cuma modal mimpi, khawatir kita. Dan itu sudah saya dapati. Masuk dia ke dalam Islam, syahadat misalnya hari ini, 1 minggu kemudian dia datang, saya diusir, saya hilang pekerjaan, saya nggak bisa hidup begini. Loh, itu ujian Bapak, saya bilang. Makin Bapak diuji, itulah tanda apakah Bapak serius masuk ke dalam Islam ini. Jangan karena masuk Islam kemudian dia ingin diselesaikan persoalannya semua. Harus dikasih rumah yang rumahnya kayak dulu dia waktu dia masih masa ya agama itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kemana-mana ya. Kita balik lagi. Contoh lagi. Contoh. Jual beli yang kita pahami harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada akad, dan harus ada barang. Oke? Kan begitu. Sekarang pertanyaan, ada nggak zaman sekarang jual beli nggak pakai barang? Saham itu memang nggak ada barang aslinya, tapi dia diwakili oleh kertas. Itu disebut dengan surat berharga. Kepemilikan terhadap barang yang entah di mana, tapi memang betul ada, harus ada, tidak boleh main-main. Makanya kalau dia masuk ke saham Jakarta Islamic Index, ya JII, ya kan gitu ya. Kalau dia masuk ke bursa lantai saham JII Jakarta Islamic Index, itu setelah melewati screening dari para dewan pengawas bahwa perusahaan yang masuk ke sana itu memenuhi unsur-unsur syariat. Pertama, barangnya jelas ada. Itu paling harus dilewatin tuh. Nggak boleh jual beli saham sudah dijual jual beli. Ternyata barangnya nggak ada. Itu derivatif namanya. Ya, main-main dengan angka-angka saja. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kalau saham masih ada barangnya. Ada jual beli yang nggak ada barangnya sama sekali, tapi dibolehkan, Pak. Jual beli copyright, jual beli hak cipta. Iya, tapi mungkin bendanya tidak wujud saat itu ya. Kayak misalkan lagu yang diciptakan mau direka ulang, yang dia beli ada nggak lagunya itu? Benda bentuk lagu itu, ya kan? Benda berbentuk benda nggak ada, ya? Atau pemikiran, atau ide, ya nggak? Kan dia harus. Nah, ide itu betul ya? Ide itu kemudian diwujudkan dalam bentuk apa? Surat ya? Daftarkan dulu ke Kemenkumham supaya dapat hak cipta. Tapi masih bisa kita sebut ada barangnya ya. Tapi saya kasih contoh begitu, mungkin kalau tidak bicara sampai ke situ, itu milik saya, hak saya, benda saya, pikiran saya. Nah, pikiran itulah yang kemudian tidak ada bentuknya. Kira-kira begitu maksud saya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hak paten dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana adat kebiasaan itu menjadi sumber perubah hukum. Nah,
Tapi kemudian jangan kita kebablasan. Yang penting kata Ustaz Salahuddin, adat bisa jadi sumber hukum, adat bisa jadi sumber hukum. Jangan kebablasan. Ada 3 syarat supaya kaidah ini bisa dipakai. Adat bisa dipakai harus melewati 3 syarat. Syarat yang pertama, kebiasaan itu harus merupakan kebiasaan yang paling banyak terjadi dan merupakan tradisi umum. Apa kata kuncinya? Paling banyak terjadi. Jadi kalau angka nominal komunitas itu adalah 100, berarti yang harus disebut dengan adat adalah, ya kalau nggak 100, 95 ke atas. Kita kira begitu. Sangat mayoritas. Itu baru boleh disebut itu adat. Kalau dia yang melakukan hanya 30 orang, belum. Kira-kira begitu kalau mau digambarkan matematiknya, angka-angkanya. Nah, Bapak dan rahmati Allah, contoh. Misalnya, jika suatu jual beli dilakukan di suatu kota, di mana di kota itu ada 2 atau 3 mata uang yang beredar, yang dipakai. Kalau kita hari ini ada rupiah, lalu di luar rupiah ada katakanlah dinar, dirham gitu ya, terus ada dolar, katakanlah begitu. Nah, katanya maka mata uang yang diterima, ya, misalnya dari 3 itu tidak ada syarat tertentu bahwa harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Nggak ada aturan. Jadi wilayah itu wilayah bebas hukum. Oke? Jadi dibiarkan saja. Tapi di dalam masyarakat itu ada 3 mata uang tadi. Tidak ada hukum yang ngatur harus A, B, C, tidak ada. Nah, kata ulama, maka mata uang yang akan menjadi pilihan adalah mata uang yang paling dominan dipakai. Nah, kalau di kita konteks kita berarti rupiah. Saya mohon izin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, masih ingat kasus saudara kita yang dinar? Pak siapa? Pak Zaim ya, Zaidi. Nah, dituntut oleh hukum negara, dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Pasal yang dipakai ada bunyi memang undang-undangnya, bahwa tidak boleh bertransaksi di negara yang namanya NKRI menggunakan mata uang selain rupiah. Masuk pengadilan, tuntutannya 1 tahun. Tapi saya dengar sudah bebas. Nah, yang saya belum dapat info itu, waktu naik banding bebas itu, apa yang membuat dibebaskan? Kalau bapak-bapak ada yang punya info, menarik nih, tolong disampaikan. Tapi kita ucapkan syukur alhamdulillah. Tapi dari kasus itu kita bisa ambil pelajaran dengan perbincangan kita, bahwa ternyata beliau harus menghabiskan waktu, energi untuk masuk ke pengadilan hanya untuk memperjuangkan supaya bisa bebas. Kenapa? Karena kasusnya atau apa yang beliau lakukan ada kaitannya dengan undang-undang. Nah, saya tidak tahu waktu dibebaskan itu, pertama tadi pertanyaan saya yang masih penasaran, kenapa bebas? Tapi alhamdulillah pokoknya bebas lah ya. Yang kedua adalah, apa langkah selanjutnya? Apakah masih diizinkan melakukan transaksi dinar dirham? Nah, tadi waktu kita dipakai contoh awal, kan saya kasih contoh 3 mata uang dan tidak ada aturan, bebas. Maka kalau saya ditanya pribadi, berkaca dengan peristiwa Pak Zaim, kalau saya pribadi, saya akan bilang begini kalau ditanya, boleh nggak Ustaz? Saya akan jawab, boleh, asal mereka sesama yang melakukan transaksi itu. Tapi jawaban saya akan berubah, tidak bisa menjadi tidak lagi boleh ketika sudah disandingkan dengan norma hukum. Norma hukum itu kita ada di mana? Indonesia. Hukum kita pakai hukum Islam atau bukan? Bukan. Hukum kita pakai hukum perdata, hukum pidana. Hukum perdata pidana itu apakah masuk sesuai dengan adat kita?
Kalau pertanyaannya langsung begitu, pasti bapak-bapak langsung bilang tidak, karena memang sumbernya perdata pidana dari Belanda. Tapi mohon maaf, kalau orang hukum ditanya, dia nggak pernah akan bilang itu. Dia akan bilang itulah adat kita. Ya nggak? Itulah yang kita pakai hari ini. Sumber hukum kita itu perdata pidana. Dengan kata lain, itulah adat kebiasaan kita di Indonesia, yang diterjemahkan dalam bahasa bentuk undang-undang atau dalam bentuk hukum. Nah, oleh karena itu umat Islam dengan contoh seperti tadi memang sangat ingin bersemangat menerapkan apa istilahnya itu? Kita ingin kembali, misalnya semangat saya yakin teman-teman dari Pak Zaim dan komunitas itu inginkan semangatnya apa? Kembali menggunakan mata uang yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kalau itu yang dipakai filosofinya, ya pasti kita naik semangat kita, giro kita. Setuju? Siapa yang mau menolak kalau semangat itu yang dimajukan? Berarti Anda tidak mau ikut sunnah dong, kan begitu? Nah, ini yang saya bilang, jangan jadi jebakan Batman di antara kita. Nanti tiba-tiba teman-teman yang bersemangat kepada giro semangat tadi di Dirham menganggap saudara-saudara yang lain yang tidak atau belum bertransaksi dengan dinar dirham dianggap tidak sunnah. Jangan, hati-hati, jangan sampai ke arah sana. Nanti lama-lama dari dinar ke masalah-masalah yang lain, perpecahan di antara kita, padahal ternyata masalahnya sepele. Masalahnya adalah kita ingin nilai-nilai syariat itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi jangan sampai kita keluar dari koridor hukum yang berlaku. Maka perjuangkan itu dalam koridor-koridor yang diizinkan. Kita setuju, kita dukung kalau seandainya misalnya akan ada rancangan undang-undang perizinan penggunaan dinar dirham selain rupiah. Siapa yang nggak mau dukung? Kalau filosofinya sudah di awal-awal dibilang ini sunnah Rasulullah SAW, pasti dukung kan? Tinggal dibuat mekanismenya, keadilan, transparansi, apalagi nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kesetaraan. Kan Islam itu begitu. Semua produk hukum Islam, kalau bagi pandangan saya, dia pasti akan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kesetaraan. Karena Rasulullah waktu memimpin Madinah bukan cuma orang Islam di dalam situ, ada Yahudi, maka lahirlah yang namanya Piagam Madinah. Baca itu Piagam Madinah, mulai dari kontrak sosial, kontrak politik, kontrak ekonomi, disusun sedemikian rupa untuk supaya mereka yang di luar Islam bisa yakin dengan Islam itu sendiri. Betul nggak? Saya lagi nonton tadi malam episode ke-68, perjuangan Utsman, pendiri Khalifah Utsmaniyah. Ada yang nonton di sini? Nggak nonton ya? Kalau mau belajar sejarah sambil santai, ya itu. Yang episode ayahnya Ertugrul sudah selesai saya. Sekarang episode anaknya, pendiri dinasti Utsmaniyah yang runtuh tahun 1924. Ini yang saya nonton ini. Anaknya namanya Orhan. So ke sana. Nah, tadi malam episodenya adalah ini nih, saya mau cerita ini. Episodenya dia menggunakan pendeta untuk mendukung kekuasaannya di daerah yang mau dia buka. Karena daerah yang dia mau buka mayoritas penduduknya Katolik Ortodok. Maka dia ambil pendeta itu, dan pendeta itu memang waktu itu ceritanya lari dari Bizantium, lari dari Roma, karena pendeta itu dianggap memberontak terhadap gereja waktu itu. Karena pendeta itu tidak suka dengan nilai-nilai yang menurut pendeta itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dia mau melarikan diri ke daerah Turki, dan dia minta perlindungannya sama seorang penguasa, kita sebut waktu itu Tekfur namanya. Penguasa Kristen waktu itu disebut dengan Tekfur. Kalau Tekfur itu kira-kira kayak penguasa-penguasa daerah. Ada daerah Kristiani di daerah Turki, Islam belum berkuasa waktu itu. Islam nggak berkuasa daerah Turki.
Itu Turki itu waktu itu adalah perbatasan antara kekuasaan Romawi dengan kekuasaan Islam berdekatan. Lagi mereka begini, di tengah-tengahnya lagi sedang masa-masanya Mongolia masuk, bangsa Mongol. Itu latar belakang peristiwa itu. Nah, pendeta itu dia tidak suka dengan nilai-nilai keputusan yang diambil oleh Paus, kira-kira begitu. Nah, dia lari ke daerah Turki berharap temannya Tekfur Rogatus namanya. Nah, ini belajar sejarah dari film ini. Tekfur Rogatus, film ini siapa yang buat, Ustaz? Nah, ini saya harus tahu, Turki. Jadi Turki buat film-film ini supaya menyadarkan kembali Turki, orang Turki, bahwa mereka punya cerita ini. Nah, Tekfur Rogatus diharapkan oleh pendeta dilihat dilindungi. Ternyata apa? Tidak dilindungi. Mau ditangkap, mau dibalikin ke Roma lagi. Tekfur Koses, Tekfur Rogatus, Tekfur Nikola, semua bersepakat mau nangkap ini pendeta. Tapi Utsman tangkap duluan. Dia bawa ke sukunya. Jangan coba-coba ambil pendeta ini. Dan pendeta itu diperlakukan dengan luar biasa, baik, sopan, dan dibuka matanya oleh Utsman. Kamu lihat saya, daripada 3 orang yang kamu minta perlindungan supaya diri kamu selamat, saya yang melindungi kamu. Setelah pendeta itu yakin dengan Utsman, barulah kemudian Utsman meminta bantuannya untuk dakwah di daerah yang mayoritas Kristen. Bayangkan itu, Islam dia pasti sesuai dengan nilai-nilai keadilan, apapun itu, keadilan hukum, keadilan ekonomi. Kalau Islam gagal menyampaikan itu atau tidak dibaca potensi itu oleh orang luar Islam, kita akan susah dalam dakwahnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi memang kebiasaan saya, mohon maaf ya kalau kurang suka, saya kemana-mana. Ya, dari ekonomi ke dakwah, dari dakwah kemana, itu saya memang begitu. Ya, jadi mohon dimaafkan. Bisa ya, Bapak. Tapi masih ingat syarat pertama tadi? Nah, jangan lupa. Syarat pertama tadi kalau mau menggunakan adat itu adalah kebiasaan mayoritas, oke? Syarat yang kedua, kebiasaan itu harus tidak bertentangan dengan perintah prinsip-prinsip dasar syariat. Jadi jangan mentang-mentang adat mayoritas sudah dilewati syarat pertama, lihat dulu adat kalian ini sesuai dengan syariat atau tidak. Misalkan daerah mana ini, Nyi Blorong, Pantai Selatan, kebiasaannya apa? Di setiap tanggal berapa tuh? Larung. Kalau di daerah itu barangkali katakanlah di adat mereka 90% memang begitu, sepakat. Tapi bagi kita orang Islam, syarat kedua yang membatasi tidak sesuai dengan syariat, tolak. Gak bisa. Nah, di sini tidak ada, belum saya lihat ini contoh. Oke, ada contohnya. Katakanlah misalkan sosial kita nanti, masyarakat kita. Tapi saya rasa pernah dulu masyarakat kita dengan lotre, masih ingat? Yang diakumulasi, yang didukung oleh negara. Apa? SDSB. Porkas. Nah, itu istilah lama yang baru muncul hari ini. Apa kepanjangannya, Pak? Nggak tahu itu. Tapi saya anak-anak waktu itu. Saya dulu anak-anak, Pak. Porkas. Mudah-mudahan saya nggak dulu saya pernah nggak disuruh beli oleh orang dewasa ya waktu itu ya. Kan beli-beli itu ya. Kertas-kertas itu, Pak ya. Beli nomor. Iya, keluar bukunya. Bintang ini, bintang itu, ya kan? Iya, yang pokoknya yang tukang mimpi dicari itu. Ente mimpi apa? Porkas itu, saya ingat itu, istilah itu. Makasih Pak, istilah itu muncul lagi. Ya, porkas. Tapi jangan salah Bapak-bapak, Malaysia hari ini masih ada yang begitu. Tapi itu hanya untuk orang-orang non-Muslim. Chinese Malaysia di sudut-sudut kota. Saya kan tinggal itu di kebangsaan Malaysia di mana nama tempat kita itu?
Oh, kenapa jadi lupa saya? Kita tahu itu tuh daerah Beli Porkas, itu tokonya tuh. Nanti sebelah sana tuh tokonya. Tapi Cina semua. Termasuk Genting Island. Judi itu. Tapi yang masuk tidak boleh Melayu. Tidak pakai non muslim loh. Melayu. Karena kalau dia pakai muslim, orang Indonesia nggak boleh. Ternyata orang Indonesia boleh ke sana. Yang dilarang judi di sini, mereka ke sana. Gitu. Ide itu mau ditiru sama Jakarta. Waktu itu mau buka daerah khusus untuk para penjudi. Ya kan, seperti itu. Itu adat. Malaysia kenapa masih tetap, padahal kita tahu Malaysia tersebar di pandangan kita lebih katanya apa, negara Islam ya. Tapi prof saya yang saya ambil mata kuliahnya sudah almarhum, semoga Allah merahmati, kira-kira 2-3 bulan lalu meninggal, Allah yarham, Profesor Muji, orang Malaysia tapi rupanya keturunan Jawa, generasi keberapa ya. Beliau waktu saya kuliah di kelas beliau bilang, we are not Islamic State, kita ini bukan negara Islam, kita ini citizen negara yang penduduknya muslim. Sekarang saya tanya sama Bapak, negara mana di dunia ini yang betul-betul mengatakan dia negara Islam? Iran. Ada terstate. Hukum-hukum Islam terpraktekkan di sana. Berarti bukan dong. Saudi, saya tanya, Saudi negara Islam bukan? Nggak ada state itu kan? Nggak ada stat pernyataan bahwa dia negara Islam. Nggak. Ada yang di dekat Asia, Brunei Darussalam, Sultan Hasanah Bolkiah. Kami negara Islam. Siapa yang mau mengotak-ngatik negara kami, jangan. Ini kami punya hak, beta punya hak. Ternyata orang Ambon. Beta. Kan beta itu kalau di Ambon saya. Bukan, beta itu bahasa Melayu saya, tapi hanya dipakai kepada yang bangsawan. Itu. Tapi kan enak kalau yang ngomong itu seorang namanya Sultan Hasanah Bolkiah, negaranya kaya, dia bilang kita mari berpraktek berdasarkan Islam. Kan gampang. Masyarakatnya sudah maju. Muazin aja gajinya gede. Bapak saya almarhum, dia suka bercanda. Saya tinggalin kalian kalau macam-macam, saya ke Brunei. Tukang azan aja saya di sana, hidup saya katanya. Bapak yang dirahmati Allah, coba lihat, Brunei berani mengatakan negara Islam. Gampang, langsung rakyatnya ada yang coba-coba langsung melawan, langsung demo. Oh, ada satupun. Kenapa? Sudah sejahtera. Kita itu punya PR besar, Pak. Mayoritas Muslim, tapi mayoritas kemiskinan ada di Muslim Indonesia itu. Jadi kalau kita mau berjuang misalnya nilai-nilai Islam itu, yang nantangin pertama, yang menolak pertama, jangan salah, bukan orang luar Islam, orang Islam sendiri yang menentang itu. Betul apa tidak? Kenapa mereka menentang? Dia bilang boro-boro ngurusin begitu. Ini perut saya lapar katanya.